Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kita bertemu lagi dalam program Tangkis Tayangan Kriminal Sumatera Utara. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi. Di antaranya, satu keluarga tewas dibunuh. Grebek ladang ganja. Bawa ke kayu sana. Siap. Ayo agak diangkat dulu, diangkat. Berbuat mesum seorang kakek ditangkap. Selain 3 berita utama tadi, juga akan kami hadirkan sejumlah informasi kriminal lainnya untuk Anda. Dan segera kita buka tangkis selengkapnya. Ya, pemirsa, satu keluarga tewas dibunuh orang tak dikenal di Jalan Manggaan lingkungan 11 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap motif dan pelaku pembunuhan. Satu keluarga yang tewas dibunuh orang tak dikenal di Jalan Manggaan lingkungan 11 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli ini, yakni Rianto, 40 tahun selaku kepala keluarga, Riani, 38 tahun, istri, Marni, 60 tahun, mertua Riani, Naya, 15 tahun, anak Rianto, Gilang Laksono, 11 tahun, anak Rianto, sedangkan Kirana, 4 tahun, anak perempuan korban mengalami luka kritis dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Riko Amelda Daniel yang turun ke lokasi kejadian menyampaikan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan berbagai informasi guna mengungkap motif terjadinya peristiwa ini dan siapa dalang pelakunya. Keseluruhan korban tewas mengalami luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuh mereka. Dugaan sementara pihak kepolisian, kejadian ini merupakan pembunuhan berencana karena sepeda motor dan barang-barang korban tidak ada yang hilang. Mengumpulkan berbagai informasi tentang peristiwa yang terjadi. Ya. Semuanya masih dikumpulkan, semua masih dikumpulkan. Bagaimana cara masuknya, bagaimana cara keluarnya, kemudian bagaimana cara melakukan penganiayaan kepada para korban. Ini sedang dipelajari. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan berusaha keras untuk mengungkap kasus ini. Ya. Petugas kepolisian berjanji akan terus melakukan penyelidikan dan meringkus pelaku yang tega membunuh satu keluarga ini. Dari Medan, Rusdi HR memberitakan. Sementara itu, pemirsa, setelah dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Bayangkara Medan, kelima jenazah korban pembunuhan tiba di rumah duka sekitar pukul 9 malam. Kelima jenazah ini dikebumikan Senin siang di perkuburan Muslim, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Suasana haru menyambut kedatangan kelima jenazah korban pembunuhan yang masih satu keluarga saat tiba di rumah duka Minggu sore kemarin. Kelima jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka di Jalan Manggaan lingkungan 11 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, usai menjalani visum ad repertum di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Karena ramainya kerabat maupun tetangga korban menyambut datangnya jenazah membuat petugas sempat kewalahan saat hendak menurunkan jenazah dari dalam mobil ambulan untuk dibawa ke rumah duka. Menurut informasi yang diperoleh, direncanakan kelima jenazah korban pembunuhan tersebut setelah dilaksanakan fardu kifayahnya akan dikebumikan di perkuburan Muslim Senin siang di kawasan Kelahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara. Kelima korban dibunuh orang tak dikenal di kediaman mereka Sabtu malam, dan warga sekitar baru mengetahui kejadian ini pada hari Minggu tepatnya pukul 8 pagi. Kelima korban yang masih satu keluarga ini yakni Rianto 40 tahun, Riani 38 tahun, Marni 60 tahun, Naya 15 tahun, dan Gilang Laksono 11 tahun. Sedangkan Kirana, anak paling kecil dalam keluarga ini, hanya mengalami luka-luka dan hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Medan, Yuda Bahar memberitakan. Beralih ke Batubara, pemirsa, hanya karena lapar, seorang ayah tega membunuh anak kandungnya sendiri. Motif pembunuhan berawal dari pertengkaran kedua orang tua korban karena tidak ada beras untuk dimasak. Sang ayah yang kesal melampiaskan kemarahannya kepada kedua anaknya. Satu terluka dan satu tewas di tempat.
Jangan kau tunduk. Inilah ayah yang tega membunuh anak kandungnya sendiri berinisial IND, 24 tahun, warga Jalan Jogja, Dusun 13, Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Korban tewas yang merupakan anak kandungnya sendiri bernama Muhammad Rahmadani, 2 tahun, tewas seketika di dalam rumahnya setelah ditendang pada bagian tulang rusuk kirinya oleh ayah kandungnya. Sementara abang kandung korban bernama Muhammad Zairi, 3,5 tahun, hanya terluka di bagian kepalanya. Petugas kepolisian sektor Tanjung Tiram yang menerima laporan dari warga langsung mengamankan ayah kandung korban. Sama istrinya, itu nasinya tidak ada. Dia melakukan pemukulan terhadap anak yang pertama. Muhammad Jairin kena pahanya jatuh, kena ke lantai, terus ada memang luka di sebelah luka di pipisnya. Anak yang kedua yang umur 2 tahun ini, yang Muhammad Ramadan ini nangis, teriak lah, mungkin ketakutan, teriak nangis. Terus kau juga nangis juga tendangnya, mengenai rusuknya. Ternyata anak yang sudah dianiaya oleh bapaknya ini ternyata sudah meninggal. Sekarang kita bawa ke rumah sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan terkait tindakan brutal mengakibatkan nyawa anak kandungnya melayang. Sementara jenazah bocah malang tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Brimob Medan guna kepentingan otopsi dan visum. Dari Kabupaten Batubara, Dahris Matondang memberitakan. Sementara itu, pemirsa, seorang wanita cantik tewas di dalam sebuah kamar hotel di Jalan Bunga Pancur, Medan. Diduga kuat korban dibunuh kekasih gelapnya. Korban ditemukan tewas tanpa busana di kamar mandi hotel dengan kondisi kepala di dalam bak mandi. Seorang wanita ditemukan tewas dalam kamar mandi hotel di Jalan Bunga Pancur, Medan, Jumat kemarin. Korban diketahui bernama Anita Aska, warga Jalan Bunga Asoka, Gang Amal, Kecamatan Sunggal. Korban tewas dengan kondisi tanpa busana dan kepala diceburkan ke dalam bak mandi. Tim identifikasi Polrestabes dan Lapor Polda Sumut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengumpulkan barang bukti di lokasi. Sebelumnya korban datang ke hotel tersebut dengan teman prianya. Diduga kuat korban dibunuh oleh teman prianya. Hal ini diperkuat dengan hilangnya teman korban saat peristiwa terjadi. Korban kemarin bersama siapa? Ya? Korban kemarin bersama siapa? Berdasarkan keterangan dari pihak hotel bersama temannya 1 orang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Pak, untuk saat ini Bisa dikatakan. tanda-tanda kekerasan apa yang kita temukan di tubuh korban? Ini kita masih menunggu hasil lapor karena posisi dia berada di tidak berada di tempat tidur, tapi berada di kamar mandi. Ya, kita tunggu hasil lapor apakah ada yang jelas. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian korban. Hingga kini petugas masih melakukan pengembangan guna mengetahui motif pembunuhan tersebut. Dari Medan, Rudi Hermansah memberitakan. Penemuan ladang ganja. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Tangkis. Pemirsa, ladang ganja di Mandailing Natal sudah memasuki tahap yang memprihatinkan. Lagi-lagi aparat gabungan BNN, polisi, dan TNI menggerebek keberadaan ladang ganja di perbukitan Torsihite, Mandailing Natal. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran petugas dengan pemilik ladang yang berhasil kabur. Dan tim menemukan 1,5 hektar ladang ganja siap panen. Petugas gabungan BNN, polisi, dan TNI terpaksa mengendap-endap untuk menangkap pemilik ladang ganja di perbukitan Torsihite, Mandailing Natal. Lari! Kejar! Upaya petugas menangkap pemilik ladang tetap saja tak berhasil karena tercium oleh pelaku. Sempat beberapa kali petugas berusaha menembak pelaku yang berhasil kabur.
Dalam penyisiran kali ini, tim gabungan BNN, polisi, dan TNI berhasil menemukan hamparan ladang ganja seluas 1,5 hektar di perbukitan Torsihite, Desa Simandolam, Mandailing, Natal. Tak tanggung-tanggung, hampir 5.000 batang ganja siap panen berada di ladang ganja ini. Tanaman ganja dicabuti dan dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi. Sisanya dibawa petugas sebagai barang bukti. Meski kerap diberantas petugas, namun tetap saja keberadaan ladang ganja masih tumbuh subur di Mandailing, Natal. Dari Mandailing, Natal, Ahmad Hussein Lubis memberitakan. Sementara itu, Kodam 1 Bukit Barisan bersama BNN Provinsi Sumatera Utara melakukan penertiban rumah dinas perwira menengah di Jalan Jamin Ginting, Medan. Dari 6 rumah yang dikosongkan, petugas BNNP Sumut mengamankan 1 keluarga yang kedapatan pengguna narkotika jenis sabu. Seorang wanita penghuni rumah di asrama Pamen di Jalan Jamin Ginting, Medan menangis dalam dekapan keluarganya usai menjalani pemeriksaan tes urin oleh petugas BNNP Sumut. Pasalnya, wanita tersebut dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu. Kedua orang tuanya juga diamankan petugas BNNP Sumut karena positif menggunakan narkotika jenis sabu. Saat personil TNI Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan penertiban rumah yang dihuni Heri, petugas mengamankan sejumlah alat hisap sabu atau bong yang tersimpan di dalam rumah tersebut. Atas dasar itulah petugas BNN langsung melakukan tes urin terhadap pemilik rumah. Setelah dilakukan tes urin, 3 orang penghuni rumah, yakni ibu, ayah, dan anak, terbukti menggunakan narkoba jenis sabu. Ketiganya juga harus menjalani pemeriksaan lanjut di kantor BNN Provinsi Sumut. Di rumah lain, penghuni rumah yang rumahnya akan dikosongkan juga menangis dan bersitegang dengan personil TNI yang menertibkan rumah dinas tersebut. Namun upaya warga tersebut tidak membuahkan hasil dan tetap harus mengosongkan rumah yang dihuni mereka selama bertahun-tahun. Masnya ketiga ini satu keluarga begitu Pak, dan kabarnya memang ketiganya positif narkoba jenis sabu-sabu atau bagaimana Pak? Kalau itu nanti yang akan menjawab mungkin BNN, tapi dari informasi Anda positif pengguna, terus kemudian apa barangnya yang tahu pihak BNN. Kalau kami hanya mendapatkan informasi dari BNN. Selain membawa ketiga orang yang merupakan ayah, ibu, dan anak ke Badan Narkotika Nasional Sumut untuk menjalani rehabilitas, Kodam 1 Bukit Barisan juga menggusur 5 rumah lainnya yang tidak memiliki izin bangunan atau bangunan liar yang ada di kawasan asrama tersebut. Dari Medan, Aminur Rashid memberitakan. Kami akan kembali dengan informasi kriminal lainnya untuk Anda. Tetap di Tangkis. Cuma dia foto baru tadi. Udah cukup fotonya. Terima kasih Anda masih bersama Tangkis tayangan kriminal Sumatera Utara. Pemirsa, puluhan warga Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyambungan, Mandailing, Natal, Minggu malam menangkap seorang kakek yang tengah berbuat mesum dengan seorang perempuan di dalam sebuah gubuk. Akibat perbuatannya, sang kakek dan pasangannya diarak ke kantor lurah setempat. Kantor Lurah Kayu Jati, Kecamatan Penyambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Minggu malam sontak ramai dikerumuni warga yang ingin melihat langsung pasangan mesum yang tertangkap di sebuah gubuk pematang sawah di desa mereka. Pasangan yang diduga tengah berbuat mesum diketahui seorang kakek RN 67 tahun dengan pasangannya WR yang diketahui seorang janda. Kedua pasangan yang bukan suami istri ini ditangkap warga di sebuah gubuk di tengah sawah saat sedang melakukan aksi mesum. Usai digerebek dan ditangkap warga, kedua pasangan mesum ini lalu diarak oleh warga ke kantor kelurahan guna dimintai keterangannya. Ya, tertangkap ngapain? Tertangkap mereka. Mesum. Itu nangkap siapa? Mesum. Yang nangkap siapa? Anak-anak muda sini lah. Di mana tadi tangkapnya? Di tengah-tengah sawah sana. Memang bukan pasangan suami istri? Bukan ya. Udah lama diintai warga tuh baru itu? Wah? Udah lama. Memang sering? Iya. Proses perdamaian di kantor lurah pun berlangsung alot. Hingga lewat tengah malam, warga masih menunggu kedatangan keluarga sang kakek dan pasangannya, serta menunggu kedatangan penghulu. Karena sesuai ketentuan kelurahan, pasangan yang tertangkap mesum langsung dinikahkan. Dari Mandailing, Natal, Ahmad Hussein Lubis memberitakan.
Pemirsa, niat dua pemuda asal Pasaman, Sumatera Barat ini untuk mengubah nasib di kota tebing tinggi akhirnya harus berakhir di balik terali besi. Pasalnya keduanya ditangkap polisi dengan tuduhan mencabuli seorang pelajar sekolah dasar. Kedua tersangka masing-masing Ariel alias Aril, 22 tahun, dan tersangka Andra alias AN, 20 tahun. Keduanya warga Pasaman, Padang, Sumatera Barat. Keduanya ditangkap Minggu siang di rumah kontrakannya di Jalan Gunung Arjuna, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Penangkapan kedua penjual sate ini berawal dari laporan orang tua korban, sebut saja Bunga, 12 tahun, atas kasus pencabulan yang dilakukan kedua pelaku terhadap Bunga. Kasubag Humas Polres Tebing Tinggi MT Sagala membenarkan penangkapan dua penjual sate asal Pasaman, Sumatera Barat ini terkait kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pencabulan dilakukan sudah berulang kali di bawah ancaman. Modusnya bahwa si tersangka menarik dan meminta tolong supaya masuk ke rumahnya untuk mengisi piring, kemudian akan diberikan uang 10.000. Namun setelah di kamar mandi, si tersangka satu masuk ke kamar mandi dengan memakai handuk, kemudian timbul niat birahinya lalu mencoba menyetubuhi korban di kamar mandi. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka diamankan di Mapolres Tebing Tinggi. Keduanya diancam pasal 81 dan pasal 82 Perpu RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan memberitakan. Tadi menutup seluruh rangkaian informasi dalam program Tangkis sore ini. Namun seperti biasa pemirsa, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Sumu Today bersama rekan saya Ayu Alvinia Kori. Baik Ayu, informasi apa saja yang akan dihadirkan hari ini? Baik, terima kasih Rio dan pemirsa. Sore hari ini tim redaksi Sumu Today telah menyiapkan sejumlah informasi menarik, di antaranya jenazah korban pembunuhan tiba di rumah. Ribuan siswa di Sumut ikuti UNBK. Seniman melukis dengan mulut. Dan informasi menarik lainnya dapat Anda saksikan dalam program Sumut Today sesaat lagi pemirsa. Kembali ke Anda Rio. Terima kasih Ayu. Dan pemirsa, demikian program Tangkis untuk hari ini. Ingat, tayangan kriminal bukan untuk dicontoh, tetapi membuat kita agar lebih waspada. Jaga keluarga Anda dan jauhi narkoba. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rio Rianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.